anggota dewan yang kita panggil pagi hari ini. Iya, Boleh ya? Boleh dong. Kita panggil. Kalau ini biru, yang itu merah. Ya. Ayo bagi Ambiar kita hadirkan komedian yang baru saja dilantik menjadi anggota DPR. Ini dia, Denny Cagur. Buat Mas Eko silakan duduk ke Dewan. Ya. Sebentar sini dulu Pak Dewan. Sini dulu. Ya, Pak masih belum. Ya, komisi 6, komisi Ya. 10. 10. Oh, mohon maaf, nggak pada kerja jam segini. Belum dong. Jam berapa sih masuknya? Kita terserah kita ya. Ih, aku seneng deh kalau kita mau masuk dong. Kalau terserah kita ya kan. Karena jadwal sidangnya setiap komisi beda-beda. Oh gitu. Saya nanti siang jam 2 sama nanti malam. Kalau Mas Eko mah pagi sekarang ini. Enggak, kayak nanti saya jam 11. Jam 11 jadi langsung Jam meluncur ke 11. Senayan ya. Oke, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Kang Denny, Ya. lagi-lagi kita ucapkan selamat yang terpilih ya. Dan Terima sekarang kasih. penempatannya di Komisi 10 tentang pendidikan ya. Kita buka lihat dulu yang satu ini penempatan Denny Cagur di Komisi 10 DPR. Ini dia. Tadi kayak bukan Kang Denny deh. Iya ya. Pakai peci-peci gitu. Kayak siapa? Mayor Teddy. Gagah. Pas Pampers. Pas pampres. Buta aja lu susah. Tapi memang ini tuh gagah-gagah ya. Gagah-gagah. Itu Gagah-gagah, sesuai gitu. oh iya. Maksudnya Auranya tuh naik gitu. Beda loh. Kalau menjadi Kang anggota Denny dewan. kalau diundang sebagai pelawak sama diundang sekarang beda loh. Iya. Bawaannya apa karena memang begitu kali ya? Lebih jaim apa Enggak gimana? selamanya enggak. Ya biasanya. Sama aja tahu. Kadang-kala aneh ya. Kalau bahasanya bisa sengah. Jangan dong nanti sidang suaranya sengau semua. Kang Denny Komisi 10 ya? Komisi 10. Bidang pendidikan itu Kang Denny memang berharap di situ atau memang ketika dipilih ya sudah aku pasrah saja? Memang berharap di sana sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di keguruan, UNJ, terus juga memang salah satu hal yang menjadi concern saya di bidang pendidikan. Karena waktu di Dapil banyak hal atau permasalahan di bidang pendidikan yang saya temui. Alhamdulillah sama praksi ditugaskannya di Komisi 10. Jadi nyambung dengan apa yang ingin saya lakukan di Dapil. Apa jadinya kalau penempatan Kang Denny tidak sesuai dengan bidang Kang Denny? Misalnya kemarin tuh dari Bang Komeng kan, akhirnya dia ke pertanian tuh. Ya sebenarnya ada ruang diskusi sih, kita bisa diskusi sama fraksi di mana kita bisa berbuat lebih banyak gitu. Oh, ada diskusi, berarti Mas Komeng nggak diskusi ya kali ya? Ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakangnya. Iya. Tapi Mas Iya, Komeng iya. siap belajar kok Iya. katanya. Tapi Mas Komeng juga bilang nanti kan itu penetapan juga bisa penugasannya bisa pindah juga Mas ya. Gitu. Oke, kalau concernnya Kang Denny sendiri tentang pendidikan tuh apa di Komisi 10? Tugas dan tanggung jawabnya apa gitu loh? Kalau tanggung jawabnya ruang lingkupnya di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, badan riset, sama perpustakaan nasional. Ya. Gitu. Satu hal aja fokusnya Kang Denny dalam bidang pendidikan Indonesia apa? Karena waktu di Dapil saya menemukan banyak anak-anak putus sekolah, terus anak-anak yang terkendala dengan pembiayaan, makanya salah satu hal yang ingin saya dorong adalah bagaimana bisa membawa beasiswa ke sana. Gitu. Jadi banyak anak-anak yang putus sekolah bisa lanjut lagi, anak-anak yang terkendala biaya bisa tidak bermasalah dengan Biaya. Iya. Kalau Sobat Ambiar percaya dengan the power of affirmation atau percaya dengan bahwa apa yang kita impikan itu bisa terjadi, itulah yang terjadi dengan Kang Denny Cagur. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ya, hidup memang penuh keajaiban. Semuanya tempe alias gak ada yang tahu. Ini foto pertama kali datang tahun 1994 untuk kunjungan. Datang kedua kalinya tahun 2024 untuk dilantik. Slide terakhir nyobain duduk di kursi presiden saat sidang paripurna. Tahun 94 pernah mampir Iya. ke sana. Jadi tahun 94 SMA kelas 2 saya datang ke gedung DPR study tour melihat bagaimana cara kerja di sana, masuk ke ruangan-ruangannya, pulang dari acara itu saya pulang ke rumah cerita ke mama, "Ma, tadi Denny di gedung DPR. Bagus Ma, cerita dengan antusias. Mama saya ingat banget mama ngelus-ngelus kepala saya bilang nanti tuh saya selalu merinding cerita tentang itu. Mama bilang nanti Denny akan duduk di sana gitu. Makanya semuanya seperti mimpi, 30 tahun kemudian saya datang lagi ke gedung itu, sudah dilantik. 30 tahun kemudian inilah foto yang terpampangnya. Wow. Kang ketika duduk Di kursi yang sama. kursi yang sama ya. Kursi yang sama. Iya benar itu. Iya, kursi yang sama. Ketika duduk di kursi yang sama dengan menyandang statusnya sekarang anggota Dewan Komisi 10, apa dalam pikiran Kang Denny saat itu duduk di sana?
Yang pertama lega dalam arti buah dari kerja keras, perjalanan panjang kampanye dan lain-lain akhirnya membuahkan hasil yang baik. Wow. Di sisi lain juga di saat yang bersamaan ada bebannya adalah kita bisa sampai ke sana karena amanah yang diberikan oleh masyarakat yang ada di Dapil. PR berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan amanah itu. Jadi ada hal baik yang bisa kita bawa untuk teman-teman yang ada di sana. Kalau Teh Santi pesannya apa? Hati-hati dari awal sih Teh Santi memang karena banyak hal terjadi di politik baik positif ataupun negatif. Ya. Pesan dari istri saya cuman hati-hati di sana, semoga papi bisa pegang amanahnya itu. Ini aja ada satu caption dari Teh Santi beberapa waktu yang lalu untuk suaminya. Kesimpulan aku tentang kamu. Kamu telah berhasil jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Kamu telah berhasil jadi ayah yang baik penuh kasih. Kamu telah berhasil jadi anak, kakak, adik, sahabat yang baik buat orang-orang sekelilingmu. Selamat bertugas, aku berdoa dan berharap serta percaya kamu akan berhasil jadi wakil rakyat yang amanah. Amin. Keren banget tadi fotonya itu ya, backgroundnya. Masya Allah ya. Tapi di luar itu semua saya mau ngucapin terima kasih sama ini luar biasa sosok buat saya. Apa hubungannya sama Mas Eko? Mas Eko itu sosok yang luar biasa buat saya, yang pertama kali mengenalkan politik ke saya. Makanya setiap ditanya wartawan siapa sih yang ngajarin politik, saya selalu bilang Mas Eko Patrio. Banyak memberikan masukan, ilmu, sampai hari ini walaupun kita akhirnya berbeda warna, tidak sedikit pun mengurangi pertemanan kita dan kepedulian Mas Eko sama saya. Jangan nangis dong, jangan nangis. Kenapa terharu sekali Mas? Ya, bukan. Saya ingat omongan orang tua gitu ya. Orang tua saya itu selalu, kalau kamu punya apa berikan kepada teman. Gitu ya. Jadi bukan hanya rezeki aja gitu. Ilmu pun juga kalau punya sedikit ya saya bagi gitu. Yes. Jadi selalu ucapan orang tua itu, dan apalagi buat saya Denny bukan orang jauh gitu ya. Sahabat saya, berkarir bersama-sama di dunia komedi yang sama gitu. Nggak ada salahnya saya berbagi. Nggak ada salahnya saya, apa yang saya ketahui sebelum Denny gitu saya infokan dan sebagainya. Dan Denny termasuk anak yang cepat paham banget, ngerti banget gitu ya. Harus bersikap seperti apa, dan saya bangga. Akhirnya Denny menjadi bagian teman saya, dan bukan hanya di komedi tetapi juga di parlemen. Kang Denny masih ingat gak kalimat yang pernah dilontarkan sama Mas Eko waktu itu ketika Kang Denny belum masuk partai politik, belum turun ke politik? Masih ingat kalimatnya Kalimat apa ya? Oh banyak, Mas Eko ngasih, Mas Eko tahu kalau saya senang sama politik. Makanya di saat kita ngobrol-ngobrol awal, Den, lu mah ini bisa di politik Den, karena waktu itu kita pernah membahas salah satu isu yang sedang rame. Terus emang gimana Mas? Mas Eko menjelaskan sampai banyak hal beliau kasih tahu di politik begini. Kita bisa jadi lebih bermanfaat, ada yang bisa kita perjuangkan. Dan kita harus membuktikan bahwa artis memang bisa berbuat sesuatu di dunia politik. Itu yang jadi pegangan saya sih. Pegangan sampai dengan sekarang. Tapi namanya juga artis ya, selalu jadi sorotan buat pemirsa di luar sana, termasuk juga harta yang dimiliki. Siap. Itu kan satu transparansi yang memang tadi Mas Eko cerita memang harus dilakukan. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini terkait soal harta. Ya, deretan mobil mewah Denny Cagur yang dilantik jadi anggota DPR. Sebagai seorang selebriti yang sudah meraih begitu banyak sekali, ini masalah aset segala macam, ketika disorotnya aset lagi gimana Kang Denny? Sebenarnya melihatnya sih mudah, jangan dilihat hari ini, tapi lihat perjalanan panjang saya. Saya 27 tahun di dunia entertain, benar-benar berjuang dari nol. Bahkan saya pernah di satu titik mau makan bakso, saya harus bantuin nyuci piring tukang bakso dulu untuk bisa makan semangkuk bakso. Semuanya berjalan perjalanan panjang sampai akhirnya benar-benar bisa mengumpulkan rupiah demi rupiah. 27 tahun saya rasa kalau saya bersyukur dengan semua pencapaian, makanya kalau dilihat itu deretan mereka melihatnya hari ini. Coba lihat dari masa lalu kita. Itu mobil mewah dilantik itu maksudnya apa Kang? Mobil mewah maksudnya mungkin pas berangkat pelantikan. Kayak mobil mewah warna merah gitu. Oh bukan, itu mobil mewah sih itu saya beli 2014. Itu salah satu mobil impian saya karena saya dulu. Thank you loh udah dibeli sama Denny. Emang dari siapa? Mewakilin yang Kan bilang thank you 2014. padahal aneh loh dia. Lanjut deh. Itu salah satu mobil impian saya. Akhirnya pada satu momen saya merasa punya rezeki yang cukup.
saya beli mobil itu untuk hadiah pribadi aja. Kang selamat ya, terpilih akhirnya di Komisi 10 sesuai dengan cita-cita Kang Denny. Tapi kita juga tahu pro dan kontra ini masalah zonasi ya. Beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang banyak ibu-ibu yang protes, keluarga yang protes, termasuk siswa yang protes dengan adanya zonasi sekolah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ditempatkan di Komisi 10 DPR RI, Denny Cagur soroti sistem zonasi sekolah. Kang Denny setuju atau enggak dengan zonasi sekolah? Sebenarnya tujuannya baik untuk pemerataan pendidikan. Jadi siapapun berhak masuk ke sekolah yang sama. Sekolah favorit. Karena dengan adanya sistem zonasi kan jadi yang dilihat nih jarak. Tapi di sisi lain sistem zonasi itu jadi mengurangi daya saing semuanya. Kalau dulu kan anak-anak sekolah harus berjuang ekstra belajar lebih keras agar bisa masuk ke sekolah yang dia impikan. Ya. Tapi sekarang dengan sistem zonasi mereka lebih santai karena rumah gua dekatnya SMA situ. Pasti kok. masuk ke situ. Pasti bisa masuk situ. Tergantung Itu kuota. sih, Iya. Kalau Kang Denny setujunya zonasi sekolah dihapuskan atau tetap ada? Mungkin dengan penyempurnaan. Dengan penyempurnaan agar maksud tujuan awalnya dikeluarkan kebijakan itu yang baik bisa tercapai. Gitu. Oke, tapi ini juga kalau ngomongin soal pendidikan di tanah air, kita tahu bahwa 700.000 guru honorer ada di tanah air dengan gajinya kalau di daerah 300 sampai dengan 1 juta rupiah. Tapi kalau di kota besar itu kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Kita mau kasih lihat yang satu ini tentang guru honorer. Dilantik jadi anggota DPR RI, Denny Cagur bicara nasib guru honorer dan fasilitas sekolah-sekolah. Kang, di daerah tuh banyak yang cerita kemarin sempat viral juga hanya dapat ratusan ribu, itu pun gaji diterima baru beberapa bulan setelah dia bekerja. Kita juga pernah mengundang beberapa guru duduk Lihat di sini. nasib guru honorer Betul. gimana tuh, Kang? Gimana? Iya, sangat prihatin. Bahkan waktu di dapil saya ngobrol langsung dengan mereka. Ada yang dibayar per jam 10.000, ada yang sebulan cuma dapat 300.000. Nah kita prihatin 300.000 dapat apa gitu kan. Itulah jadi bagian, semoga bisa kita perjuangkan itu. Sehubungan sama fasilitas sekolah juga banyak sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak ideal. Layak ya. Jadi anak-anak sekolah dalam rasa ketakutan, takut gentengnya copot atau gimana gitu. Apalagi para guru-guru juga kadang-kala jauh kan dari sekolah sama tempat tinggal mereka. Bener. Transportasinya, betul. Kang Denny kemarin di dapil ada janji buat guru honorer nggak? Kita sih ngobrol banyak ya, kita ngobrol banyak dengan banyak lapisan, salah satunya teman-teman guru honorer. Ya kita akan perjuangkan itu, semoga mendapat dukungan dari yang lain. Dan saya melihat juga teman-teman di Komisi 10 concernnya ke situ juga sama. Ke memperjuangkan guru-guru honorer, targetnya waktu itu ada 1 juta yang sudah selesai itu ada 750.000. Masih belum dan akan bertambah lagi, akan lanjut diperjuangkan terus. Ya semoga mereka juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan apa yang sudah termasuk dalam P3K. Ada pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang semoga bisa dilaksanakan. Karena semua ini juga tergantung bos yang diterima di sekolahnya masing-masing ya. Pokoknya semangat terus buat guru honorer tanah air. Semangat. Kang, tapi ini kalau ngomongin soal guru, kasus guru kita juga tahu banyak sekali ya. Apalagi di era keterbukaan seperti sekarang, informasinya begitu deras sekali termasuk yang satu ini. Sosok guru agama di Muna jadi tersangka usai diduga pukul murid pakai sapu lidi. Orang tua tolak mediasi. Gimana tuh Mas Denny? Iya, hal ini selalu menjadi pro kontra ya. Kalau saya melihat waktu zaman saya sekolah dulu, kayaknya Jauh banget dengan sekarang zaman sekarang. iya, jadi ya memang semakin berkembangnya dunia pendidikan. Dulu Satpol Lidi mah kecil ya. Dulu kita penggaris. Penggaris. Iya, penghapus Yang hapus dilempar. Rotan gitu. Betul. Penggaris kayu. Iya. menghapus isi bekas kapur tuh dipletak gitu ya. Iya. Artinya gimana Kang? Iya, artinya memang kedua pihak punya persepsi benarnya masing-masing gitu. Nah, bagaimana kita bisa mencari jalan tengah aja sih kalau untuk kondisi-kondisi yang seperti ini? Karena kedua pihak orang tua ada sisi merasa dirugikan, pihak guru juga ada sisi merasa ini adalah tujuannya baik dalam memperbaiki si siswa. Gitu. Ya, jadi tergantung melihat dari kacamata mana ya. Tapi kita juga barangkali harus melihat bahwa perbedaan zaman juga perbedaan yang harus dilakukan terhadap generasi-generasi sekarang ini kan kayaknya jauh lebih sensitif. Termasuk mereka juga lebih aware dengan kesehatan mental ya. Isu itu yang memang menjadi dilihat bagaimana perkembangan anak berikutnya. Anak sekarang soalnya Tapi kalau perlindungan untuk guru ada nggak sih? Ada, undang-undang kita sih semuanya udah lengkap. Tentang jaminan-jaminan semuanya udah ada sih. Kemarin juga sempat yang viral di media sosial ada seorang anak yang dia malah membentak gurunya Kang. Iya.
Miris ya? Bener miris, ada yang sampai berani ngelawan, bahkan nggak cuman membentak, ada yang sampai berani Main fisik. pukul. Ya Allah. Tapi justru Oh, juga kalau suka sampai anak saya main fisik sama gurunya, ya saya nanti pas dia pulang nanti saya ajar juga anak saya. ya. Jadi memang kita harus sadar bahwa pendidikan dasar yang paling utama adalah pendidikan berada di rumah. Iya. Betul, betul. Harus punya adab terlebih dahulu. Betul. Yang jauh lebih penting. Ya orang tua Nomor memang satu, yang harus orang itu kan tua memang yang memang. paling penting itu adalah pendidikan orang tua karena menentukan anak ke depannya tuh kalau orang tuanya gimana gitu nggak rapi itu anaknya juga ke depannya tuh pasti nggak akan. Kang Deddy, salah satu temannya Kang Deddy dan juga Mas Eko, Uya Kuya kan istrinya kita tahu terpilih juga menjadi anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta. Astrid. Mami Astrid kemarin juga sempat protes ketika ada anggaran pendidikan untuk beli laptop 20 juta lebih. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Ya. Tanggapannya Kang Deddy. Tanggapannya Gimana? gimana, Kang? Iya, ini salah satu yang diharapkan dari kami para anggota dewan bersikap kritis karena kembali lagi ke fungsi kita adalah salah satunya fungsi pengawasan. Nah, kita lihat Mbak Astrid sedang menjalankan fungsinya di sini. Ya, ini juga sekaligus menjadi contoh buat sobat ambiar di rumah. Lihatlah para artis juga yang pada vokal ya, pada artinya ada pengawasan yang mereka lakukan. Berjuang ya. Mas Eko mau ngomong silakan. Ya jadi gini, Astrid itu kan dari partai kami ya, Ya. dari partai PAN gitu. Bahwa semua diberikan kesempatan yang sama. Saya bilang bahwa teman-teman jangan melihat ada senioritas di dewan gitu ya. Bahwa kalau misalnya ada ketidakberesan, lalu ada yang misalnya janggal dan sebagainya, diinfokan saja, saya bilang gitu. Berkaitan dengan itu adalah memang tugas kami, tugas kita gitu ya. Bagian dari pengawasan, penganggaran dan sebagainya. Lalu misalnya di dalam nanti bagaimana, Astrid akan mendapatkan support dari kita juga gitu loh, ya kan? Misalnya dapat perlawanan dan sebagainya. Oh, tentunya kita tidak tinggal diam gitu. Di sana kita ada yang namanya praksi, lalu di sana juga ada yang namanya ketua DPW dan sebagainya. Ya tentunya akan mensinergikan. Benarkah apa yang didapatkan, ya data dan sebagainya? Jadi saya selalu bilang bahwa poin pertama adalah jangan pernah protes kalau tidak ada data. Iya. Ya, kalau mau interupsi harus ada data. Saya selalu bilang sama teman-teman entertain dan juga termasuk artis yang di partai kami gitu. Saya bilang harus ada data. Kedua, jangan pernah tiba-tiba memborbardir dengan sesuatu yang tidak diketahui. Harus ada data dan yang ketiga adalah solusi. Jadi kalau udah ada data, ya kasih solusi. Solusinya tadi, harganya cuma 7 juta nih, kenapa harus 23 juta? Oke. Nah, kayak gitu. Oke, Kang Deddy yang duduk di Komisi 10 bidang pendidikan gimana ngelihatnya? 20 jutaan untuk laptop per satu anak, apakah 23 juta. 23 juta kurang lebih, apakah itu satu kelayakan untuk anak-anak sekolah laptopnya harga segitu? Ya kita tinggal lihat speknya mungkin ya, spek laptop. Karena kalau dalam laporan keuangan semuanya tercantum tuh. Semuanya jelas tercantum, terinci, tinggal kita lihat aja. Apakah memang angka itu untuk laptop yang seharga itu. Terus bagaimana penyalurannya. Tapi kalau menurut Kang Denny untuk anak sekolah 7 juta aja udah cukup nggak laptop? Cukup lah kalau Apalagi anak SD cukup kan ya. itu kan tadi kan. Kalau Anak 23 SD juta tuh loh. kayaknya speknya udah luar biasa Iya. sekali buat profesional 20 kayaknya juta ya. tuh untuk spek-spek anak-anak kuliah lah ya. Iya, kita juga berharap semoga ada koreksi di sana, semoga uangnya bisa dimanfaatkan untuk hal Hal yang lain lain, ya, ya. untuk menutupi hal lain. Oke, Kang Denny kita juga mau kasih lihat yang satu ini ada satu cita-cita Kang Denny, bener nggak sih? Siap tinggalkan panggung hiburan, Denny Cagur ingin fokus bekerja usai dilantik jadi anggota DPR RI. Bener nggak tuh Mas 10 Deddy? tahun loh Kang. Jadi waktu itu bahkan di masa-masa kampanye saya melepas 2 acara karena memang waktunya tidak bisa. Tapi ke depan fokusnya tetap di politik. Kalau ada tawaran di luar masa-masa sidang, di luar waktu-waktu sidang, nggak masalah sih. Berarti tetap prioritas adalah politik Iya, pertama. Prioritas. Karena kan itu passion ya. Iya. Iya. Karena kan udah lama banget gitu, pasti ada kangen-kangennya lah ke studio main segala macam. Ya selama tidak mengganggu ya. jadwal dan Kayak hari juga ini tetap aja amanah, gitu. ya, Tidak betul, kenapa mengganggu tidak? yang diprioritaskan. Kang Denny Cagur, kami ucapkan selamat ya duduk di Komisi 10, semoga amanah. Kang Denny sebagai orang yang pernah makan bakso aja harus patungan, kemudian 27 tahun berkarir, doa orang tua sampai akhirnya bisa duduk di kursi Senayan. Apa yang Kang Denny ingin sampaikan untuk mereka yang berada di luar sana dalam bidang khususnya dalam bidang pendidikan? Buat masyarakat yang di Dapil, terima kasih untuk amanah yang diberikan. Semoga nanti kita bisa segera ketemu di masa reses. Ada hal-hal baik yang bisa kita sampaikan buat semuanya. Amin. Hebat. Banyak sih yang mau gue tanyain, Den. Emang kelihatannya mau ada yang mau lewat berikutnya. Nah, saat lagi tetap bagi-bagi ya.